Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidina Garden, kadang kita memang harus keluar dari kebiasaan ya, kebiasaan banyak orang yang ternyata kebiasaan tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Contohnya adalah kita masih di dalam posisi budidaya tanaman hias aglonema ya, walaupun ini ada beberapa tanaman buah, tapi kita fokus di tanaman hias aglonema. Yang kita pahami bahwasanya untuk budidaya tanaman hias aglonema ini kebanyakan ya informasi yang masuk ke kita itu kan harus atau tidak memakai tanah ya, semuanya terbebas dari tanah. Itu informasi yang berkembang sampai saat ini dan banyak sekali digunakan atau dilakukan oleh para budidaya aglonema, petani maupun yang bahkan yang sudah koleksian kan. Tapi tentu kita harus memahami bahwasanya memang ada benarnya ya, agar struktur daripada media tanam ini bisa lebih poros ya, tidak mengikat air, kemudian karena tidak mengikat air tidak ada genangan air di sana, sehingga tidak ada jamur yang bisa membuat batang tanaman hias aglonema ini menjadi busuk ya, karena memang karakternya adalah lunak batangnya ya, sehingga mengurangi atau menggunakan cara bagaimana agar porositas media tanam ini terjaga. Salah satunya adalah tidak menggunakan tanah ya. Dan juga dari sebagian petani ataupun yang mungkin koleksi yang di rumah ya, ini menghindari tanah itu karena ternyata bisa mengeluarkan cacing gitu katanya ya, walaupun sebenarnya ada triknya ya yang digunakan untuk menghilangkan cacing maupun siput maupun hewan-hewan yang ada di media tanam ya. Banyak sekali contohnya kalau yang kimia ada furadan, kemudian kalau yang organik kan bisa dipakai semacam tembakau, sunlight dan lain-lain gitu ya kan. Tapi kembali bahwa kita harus terkadang keluar dari kebiasaan yang ada ya, kebiasaan orang-orang para budidaya aglonema ini tidak memakai tanah kan. Tapi ini saya keluar dari pakem itu ya, saya menggunakan tanah ya kan, tapi tetap ada porositasnya, artinya tidak semuanya tanah. Dan hasilnya bisa dilihat, ini semua bonggol ini keluar tunasnya ya, semua bonggol, dan ini bisa dibilang 100% jadi, dan bonggolnya itu tidak lonyot, tidak kopong ya, semuanya. Dan sudah tinggi, ada yang rumpun 2 plus 1, kemudian yang ada daun pancingnya juga keluar sana ya, dan itu yang sudah diambil sebagian ya. Ini sekali lagi, pakem yang sudah ada ini terkadang memang harus kita sengaja keluar ya, sebagai bagian dari eksperimen diri mungkin ya, kita butuh eksperimen. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang media tanam, tanah itu menjadi unsur pokok yang mestinya harus ada pada setiap tanaman ya, walaupun tidak semuanya kan. Tapi namanya tanah itu sebagai penyimpan unsur hara mineral yang ada di sana. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh tanaman ya, baik tanaman apapun ya. Ini tidak mengecualikan tanaman-tanaman yang tidak harus memakai tanah ya, misalnya ada jamur atau yang lainnya ya, yang semacam lumut dan lain-lain kan. Tapi ini kembali ke tanaman hias aglonema, bahwa ternyata penggunaan tanah ini bisa menghasilkan kualitas hasil yang tidak kalah. Dan bahkan ini terus terang, ini musim hujan ya, musim hujan saya potong atasnya kemudian keluar semua ya, dan tidak ada yang kopong, tidak ada yang lonyot begitu ya, dan kemudian keluar tunasnya semua. Dan ini sungguh luar biasa dan bisa dicoba. Sekali lagi, ini sebagai bagian dari treatment atau eksperimen ya, eksperimen, dan menunjukkan bahwa fakta tidak menggunakan tanah itu tidak sepenuhnya benar, terutama untuk tanaman hias aglonema ya. Baik, dan selanjutnya nanti kita coba cek ya, coba cek satu persatu untuk akarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya memang sudah kita ambil di sini ya. Ini akarnya seperti ini muncul tunasnya
Kalau yang daun panjen juga demikian, ada tunasnya di sana dan akarnya tidak ada masalah, tidak ada yang busuk ya. Ya, ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali dan bisa dicoba seperti ini. Dan oke, untuk pembuktian mari kita bongkar satu-satu. Untuk yang ada daun panjangnya dicoba ya. Nah, untuk penanaman seperti ini tidak harus dengan perlakuan yang bagus ya. Kita butuh yang penting itu ada media tanam yang bagus, gitu aja sudah cukup. Oke, kita dapatkan ini. Nah, ini tunasnya tinggi ya, karena ini membawa daun panjang, pertumbuhannya agak cepat begitu. Kemudian rosnya juga ada berapa, dan ini bagus ya, tanaman akarnya juga nggak ada masalah. Ini tekstur media tanamnya juga ada tanahnya ya, sekam tetap ada, sekam bakar, sekam fermentasi tetap ada, dan bahkan saya juga memakai serindil ya, atau kotoran hewan untuk kambing itu ada, tidak ada masalah ya. Ini masih ada, saya memakai serindil atau kotoran kambing ini kan dia bertahan untuk di media tanam kan cukup lama ya, dia sampai 4-6 bulan masih seperti ini terbukti seperti ini seperti ini. Dan kalau ada yang mengatakan ada cacingnya dan lain-lain, tidak ada masalah sebenarnya ya, cacing juga tidak ada masalah. Kalau memang jadi masalah mungkin kita jijik atau gilo ya, orang Jawa bilang itu. Kalau memang seperti itu ya dikasih obat aja, maksudnya tadi saya sampaikan furadan gitu ya, bisa menghilangkan cacing atau media yang ada hewan-hewan kecilnya itu yang di sini. Kemudian juga siput, orang-orang dan lain-lain, memakai furadan sudah selesai. Atau kalau yang tidak suka kimia bisa memakai tembakau ya, ada yang mencoba seperti itu, tembakau bisa. Nah, ini intinya seperti itu. Ini tadi sudah diambil yang ada daun panjangnya. Kita lihat untuk yang tidak ada daun panjangnya, yang tunas 2 ini kita cek. Nah, ini tunas 2, kita cek bagaimana. Sama ya, ini medianya juga sama ya, tidak berbeda, sama sekam. Kemudian tanah ada, saya memakai tanah ini masalah, sampai masih gembur-gembur seperti ini tanah ini. Artinya ini pakem yang ada ketika tidak harus memakai tanah ini tidak sepenuhnya benar ya, mungkin ada benarnya menurut pengalaman pribadi. Tapi yang jelas treatment atau eksperimen bisa dicoba seperti saya ini ya. Ini hasilnya ini ya, rumpun 2 dan akarnya tidak ada masalah. Semua memegang media tanam ya, dan ini sangat sehat sekali. Sekali lagi saya sampaikan, apa salahnya memakai tanah? Apa salahnya? Kan tidak ada masalahnya. Kalau masalahnya cuman jijik itu manusiawi ya, mungkin bisa tidak memakai media tanah. Tapi ternyata tanah itu juga sangat penting sekali. Tidak bisa tidak, setiap tanah atau setiap tanaman pasti membutuhkan media tanam, dan induknya adalah tanah ya. Nah, tanah ini selain mengikat air juga menyediakan unsur hara mineral yang baik bagi tanaman ya. Ini nanti kita bongkar semuanya. Tentu saja nanti setelah kita bongkar, kita cuci dengan menggunakan air bersih dan juga dikasih antrakol itu. Kemudian ada nutrisinya juga. Dan kemudian kenapa kok saya bongkar seperti ini, karena kalau melihat media tanamnya ini nampaknya sudah mulai harus diganti ya, ini sudah sekitar ya 4 bulanan diganti. Dan teksturnya juga nampak tidak begitu poros, dia menggumpal begitu. Dan ini nanti diganti semua, ini ada beberapa. Dan sekali lagi alhamdulillah, media tanam dengan menggunakan tanah tidak ada masalah. Sekali lagi tidak ada masalah, dan jangan khawatir.
Kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kok aglonema harus tidak memakai media tanah dan sebagainya, boleh lah seperti itu kan, tapi bisa dicoba dengan menggunakan tanah ya. Kalau komposisinya bisa bermacam-macam. Kalau saya sendiri untuk tanah ini sekitar 1, kemudian sekamnya 1, kemudian sekam bakarnya setengah, kemudian kohinya setengah, jadi 1 2 ya, 2 untuk sekam mentahnya, kemudian tanah, kemudian yang satu itu sekam bakar dan juga kotoran hewan. Saya tetap pakai kotoran hewan ya, karena ini bahan organik yang sangat bagus sekali, terutama serindil atau kotoran hewan kambing. Itu bisa bertahan di dalam media tanam ini cukup lama. Contohnya ini ya, ini masih berbentuk seperti ini dan belum hancur ya. Ini masih bisa, nanti kalau sampai hancur dan kemudian menjadi tanah itu baru diganti, tapi ini tetap harus saya ganti agar selain melihat kondisi yang ada di akar tadi ya kan, tapi tadi kita lihat bagus-bagus semua ya, itu sekaligus kita ngasih nutrisi dan menjaga kelembapan di sini juga. Ini karena ini masih pakai polybag, nanti kita ganti di pot. Oke, mungkin ini sharing kami ya di akhir Ramadan ini, dan kami tim Aidina Garden sekaligus menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata, dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang merayakan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kami cukup sekian, ada salah kata kami mohon maaf, dan terus pantau channel kita dengan informasi yang bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.